Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa dokumenter, ahli penyelam dari Prancis. Kalau ingat antum dulu sering kita nonton film-film apa itu? Flora dan fauna itu. Makhluk-makhluk laut. Itu salah satu yang mengabadikan itu adalah Jack Cousteau. Pernah suatu hari Jack Cousteau ini nyelam di lautan Selat Gibraltar antara Spanyol dan Maroko. Dia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam, saudara. Jack Cousteau. Apa itu? Ketika dia sedang berada di lokasi itu, dia menemukan ada dua laut. Ada dua lautan yang berbeda warna dan rasanya. Ternyata dua laut itu, saudara, yang satu itu lautnya tawar, yang satu asin. Anehnya, ketika dua laut ini dipertemukan, antara yang tawar dengan air yang asin, itu dua laut, saudara, kata Jack Cousteau, itu tidak mau dipertemukan. Dan dia sudah abadikan itu di, antum kalau buka di YouTube, ya, itu sudah ditemukan, itu sudah diabadikan di YouTube itu. Dua lautan yang bertemu antara yang tawar dengan asin, itu tidak mau menyatu, saudara. Akhirnya dia penasaran, dia coba nyelam ke dasar laut. Dia lihat itu ada ikan-ikan berenang, ya. Ternyata ikan yang biasa hidup di air yang tawar tidak mau nyeberang kepada air yang ke dalam air yang asin. Begitu juga ikan yang hidup di air yang asin tidak mau nyeberang ke air yang tawar. Dia terheran-heran, saudara. Kok bisa ini fenomena alam, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang menemukan ini orang non-muslim, Jack Cousteau. Akhirnya suatu hari dia penasaran, dia ingin konsultasikan dengan pakar-pakar ya kelautan. Satu hari dia bercerita, jumpalah dengan seorang pakar yang kebetulan beragama Islam. Dia ceritakan fenomena ini, dia dokumentasikan, dia tunjukkan. Ini apa ini, gerangan ini? Itu seorang pakar yang beragama Islam tersebut terheran-heran dia dan bertanya, di mana kamu temukan ini? Di sana, di daerah perbatasan antara Spanyol dan Maroko. Dia bilang apa? Ini sudah ratusan kali berita ini saya baca di dalam Al-Quran kami. Tapi saya sebagai seorang muslim tidak pernah menjumpai ini. Terima kasih Anda sudah menemukan ini. Saya ratusan kali baca berita ini dalam Quran. Jack Cousteau heran. Di Quran itu apa? Dia bilang Quran itu kitab suci orang Islam. Jadi ada di Quran kalian? Iya. Ditunjukkan ayatnya dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marojal bahroini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan dua lautan, antara yang asin dan yang tawar. Tapi di antara keduanya, kata Allah, ada dinding pemisah, ada pembatas yang secara alamiah. Subhanallah. Dan juga ada dalam surat Al-Furqan ayat 53. Itu terheran-heran Jack Cousteau ketika dibacakan ayat itu. Lalu dia tanya, siapa yang menulis Al-Quran itu? Siapa yang mengarang? Kata pakar tadi, oh, Al-Quran kami bukan karangan. Al-Quran kami adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerima Al-Quran itu? Dia bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu hidup? Dia bilang Nabi Muhammad hidup di abad ke-6 Hijriah, di abad ke-6 Masehi. Semakin tercenganglah Jack Cousteau itu. Nabi Muhammad hidup di abad ke-6 Masehi. Bukankah pada masa itu manusia masih primitif? Jauh daripada ilmu pengetahuan modern. Dari mana Muhammad tahu berita ini? Apalagi Nabi Muhammad tidak pernah datang ke laut itu. Ini tidak mungkin karangan manusia ini. Dari situ dia tercengang. Wallahu alam bagaimana berita selanjutnya, apakah Jack Cousteau masuk Islam apa tidak. Tapi dia terheran-heran ketika pakar ya Islam tadi menjelaskan bahwa di Quran sudah ada berita itu. Subhanallah, saudara. Demikian juga pengalaman Maurice Bucaille, Profesor Maurice Bucaille.
seorang dokter ahli bedah dari Perancis dan pernah menjadi dokter pribadi Raja Faisal, Allahu yarham dulu, di Saudi Arabia. Orang non-muslim. Dia masuk Islam tahun 1975. Sejarahnya unik. Bagaimana dia bisa dapat hidayah masuk agama Islam? Ketika Maurice Bucaille itu meneliti mumi Fir'aun, saudara. Meneliti mumi Fir'aun di Mesir. Karena ketika Napoleon Bonaparte menguasai Mesir, itu ditemukan mumi Fir'aun sedang berada di laut di Mesir. Kemudian diambil itu mumi Fir'aun. Tahun 70-an, Maurice Bucaille coba menerbangkan jasad Fir'aun ke rumah sakit besar di Prancis. Diteliti itu. Apa yang diteliti? Ini jasad siapa? Dan sudah berapa lama? Ternyata umur jasad itu sudah lebih dari 3.000 tahun. Dan ketika dibaca dalam sejarah itu diperkirakan, itu diprediksi itu adalah jasadnya Fir'aun itu. Dan dia heran, ini jasad 3.000 tahun lebih. Kok bisa utuh, bisa awet? Masih ada matanya utuh, masih ada mulutnya, masih ada telinganya, masih ada hidungnya, masih ada jasadnya semua utuh. Ini pakai bahan pengawet apa ini? Ternyata tidak pakai formalin, nggak ada pakai bahan pengawet apa-apa. Ketika diteliti, saudara, di laboratorium, itu jasad Fir'aun itu di tubuhnya dipenuhi dengan garam yang berkadar tinggi. Dan itulah yang mengawetkan tubuh Fir'aun itu. Ketika dia kembali ke Saudi Arabia, dia bertanya kepada ulama-ulama di sana tentang fenomena ini. Kemudian para ulama di sana menjelaskan, sesungguhnya ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sudah menjelaskan di Quran, surat Yunus ayat 92, bahwa jasad Fir'aun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Quran itu. Ya, surat Yunus ayat 92. Al-yawma nunajjikum bibadanika fal-yawma nunajjikum bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, kata Allah. Pada hari ini Fir'aun, jasadmu, tubuhmu kami selamatkan, kami awetkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya engkau jasadmu ini menjadi pelajaran, menjadi nasihat kepada umat-umat yang datang sepeninggalmu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan jasad Fir'aun itu. Satu-satunya manusia yang paling besar dosanya. Karena dia mengaku Tuhan, yang paling kejam dan mengaku Tuhan. Iblis saja, saudara, iblis, syaitan saja, yang begitu hebat, tidak pernah iblis mengaku Tuhan. Iblis tidak pernah mengaku Tuhan, tapi Fir'aun itu mengaku Tuhan. Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Diabadikan jasadnya oleh Allah sebagai pelajaran kepada umat yang datang sesudahnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi sebagian besar umat manusia tidak sadar, lalai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Maurice Bucaille dibacakan ayat ini, saudara, konon ceritanya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia masuk agama Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kita kembali kepada tema kita, bicara tentang kebangkitan Islam ini. Kenapa di barat hari ini Islam itu bangkit? Saya ulangi, karena di barat tadi saya katakan, budaya hidup mereka sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Dan kita yakin dan optimis, Islam itu bangkit dalam waktu yang tidak lama lagi. Tapi sangat kita sayangkan, justru kebangkitan Islam itu dipelopori orang barat hari ini. Orang-orang yang muslim dari lahir. Nah, ini yang membuat saya katakan tadi, antara optimisme dan realita. Kebangkitan Islam antara optimisme dan realita. Di satu sisi, melihat kebangkitan Islam di barat itu luar biasa, optimis kita.
Tetapi di sisi lain kalau kita melihat perilaku orang-orang Islam hari ini, Masya Allah kita sedih. Apa iya terjadi kebangkitan Islam? Apapun ceritanya, ya kita harus melihat yang dari sisi yang positif, bahwa di Barat hari ini memang sungguh terjadi kebangkitan Islam yang tidak bisa dibendung. Semakin mereka caci, semakin mereka hujat agama Islam itu. Bukan semakin padam cahayanya, tapi semakin cerah, semakin terang benderang di mana-mana, kata Allah. Maka kalau kamu mendengarkan berita seperti ini, apa sikap kamu? Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, wa ra'aitan nas, kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong mereka masuk agama Islam. Dan sekarang di Barat orang berbondong-bondong masuk Islam. Seperti di New Zealand belum lama ini, kita sudah tahu beritanya bagaimana di sana satu hari, di hari Jumat ketika umat Islam sedang sholat, ada seorang bapak paruh baya, ya tiba-tiba menembakin orang yang sedang sholat Jumat. Bahkan dia pakai kamera di kepalanya, seperti dia sedang perang-perangan begitu. Dia bikin siaran langsung, live streaming. Dia tembakin orang-orang sedang sholat. Lebih daripada 50 orang menjadi syuhada. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Hikmahnya, setelah terjadi itu saudara, berbondong-bondong orang masuk Islam di Selandia Baru. Dan saat itu, kumandang azan dikumandangkan di mana-mana, bahkan di tanah lapang. Allahu Akbar. Orang datang berbondong-bondong ke tanah lapang menyaksikan umat Islam sholat Jumat. Oh, ada wudu, bahkan orang rame-rame belajar wudu, rame-rame orang belajar pakai jilbab. Allahu Akbar. Dan sekarang ada corona di Eropa. Banyak manusia minta diazanin di kantornya, di gerejanya bahkan minta tolong azan. Karena sudah diteliti dimanapun ada azan berkumandang, itu jauh daripada corona. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Quran maupun dalam hadis, ya, yang menghibur kita bahwa suatu saat nanti akan terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Dan Rasul juga pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Mula-mula Islam itu dulu datang, kata Nabi, dianggap orang aneh, dianggap orang asing. Kenapa asing? Karena ajaran Islam itu hadir selalu berbeda dengan tradisi budaya masyarakat waktu itu. Maka orang itu menganggap asing. Oh, orang dulu biasa membunuh, biasa mabok-mabok, biasa berzina, biasa memperbudak manusia. Tiba-tiba datang agama Islam membawa perbedaan yang